Baik, kita lanjutkan soal nomor 32. Usaha dagang makmur pada tanggal 31 Desember 2009 mempunyai data keuangan sebagai berikut. Persediaan awal 10.500.000. Ingat, persediaan awal adalah sisa dari yang kemarin, sore misalkan. Berarti persediaan awal itu adalah positif, ya enggak? Kemudian pembelian 30 juta. Berarti Anda mengeluarkan uang. Ingat, konsep pembelian adalah pada saat kita mengeluarkan uang, itu positif. Jadi segala hal yang kita keluarkan positif, segala hal yang kita terima negatif. Kalau konsep penjualan, segala hal yang kita terima positif, segala hal yang kita keluarkan negatif. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti pembelian, kan ini konteksnya pembelian, berarti pembelian itu positif ya. Kemudian retur pembelian. Retur pembelian itu artinya kita memberikan barang yang sudah kita beli kepada orang lain dan kita mendapatkan uang. Ya enggak? Karena barangnya kita balikin. Berarti kan kita dapat uang. Berarti ini negatif. Nah, yang negatif ini saya merahin ya. Kemudian beban angkut. Beban angkut itu menjadi beban kita sebagai pembeli. Otomatis ini negatif. Ya. Beban angkut negatif atau positif? Beban angkut positif. Sorry. Beban angkut positif. Kenapa? Karena beban angkut ini adalah uang yang kita keluarkan kan? Uang yang kita keluarkan sebagai pembeli. Sehingga mengeluarkan uang adalah positif. Kemudian persediaan barang akhir. Ya, persediaan barang akhir adalah negatif. Ya, persediaan barang akhir adalah negatif. Berarti beban angkut positif, pembelian positif, persediaan awal positif. Kalau misalkan ditanya, apa itu pembelian? Pembelian adalah, total pembelian adalah pembelian ditambah beban angkut atau pembelian dikurangi retur pembelian ditambah beban angkut ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Logikanya, yang positif ini ada di debit, yang negatif ini ada di kredit gitu ya. Logikanya begitu. Debit ada di sebelah kiri, kredit ada di sebelah kanan. Nah, kita cek yang A. Yang A, persediaan barang dagang yang 7.500.000. Persediaan barang dagang 7.500.000 kan negatif. Berarti dia ada di sebelah kanan. Ya kan? Kredit dia ya. Berarti kalau dia kredit, maka iktisar laba rugi debit. Gitu ya. Kemudian yang kedua, persediaan barang dagang yang 10.500.000. 10.500.000 kan positif. Berarti kan dia ada di debit. Debit mepet ke kiri. Berarti iktisar laba ruginya di sebelah kanan. Nah, berarti ini jawaban yang benar adalah yang A. Nah, kemudian kita cek yang B. Yang B, persediaan barang dagangan yang 10 juta itu kan positif. Ya enggak? Persediaan awal positif, berarti ada di kiri, ya kan? Debit. Kreditnya iktisar laba rugi. Nah, ini kreditnya, betul. Kemudian persediaan barang dagangan yang 7.500.000. Nah, ini kan kredit. Mestinya yang 7.500.000 ini ada di sebelah bawah atau di sini nih posisinya. Sementara iktisar laba ruginya di atas. Ya. Berarti kesalahannya ada di sini. Kesalahannya adalah ada di sini. Oke. Kesalahannya ada di sini. Nah, berarti B bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang C. Yang C. Apakah ini sebuah jawaban yang tepat? Kita cek. Persediaan barang dagangan yang 10.500.000. Ini kan persediaan awal. Mestinya dia ada di atas. Gini kan? Ya enggak? Mestinya ada di debit. Berarti ini aja udah salah. Berarti jangan pilih ini.
Ya enggak? Ini salah. Kemudian yang D, persediaan barang dagangan yang 10.500.000. Ini mestinya kan ada di sini posisinya. Ya enggak? Berarti ini udah salah yang D. Kemudian yang E, persediaan barang dagangan 7.500.000. Persediaan barang dagangan ada di kanan. Yang 7.500.000 itu kan mestinya, oh betul, ada di kanan, di kredit. Betul. Pembelian 30 juta. Pembelian berapa? 30 juta. Nah, ingat pembelian ini kan positif. Mestinya pembelian tidak di sebelah kanan, tidak di kredit, tetapi ada di debit, ada di sini. Gitu. Ya, jadi pembelian mestinya ada di sini, ikhtisar laba ruginya mestinya ada di sini. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Baik, kita lanjut soal 33. Sebagian neraca perusahaan dagang makmur per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut. Nah, ini dalam jutaan rupiah. Berarti kalau ada 200 juta. Ada 100 juta. Nomor 101 ada uang kas sebesar 200 juta. Berarti kan uang kas masuk ke debit. Ya kan? Piutang. Piutang itu ada orang yang belum bayar ke kita. Berarti pemasukan ya. Dia masuk ke debit. Persediaan barang dagangan. Berarti barang yang belum sempat kita jual. Dia adalah harta kita masuk ke debit. Peralatan. Peralatan itu adalah aset yang kita miliki. Berarti barang milik kita masuk ke debit. Sebenarnya saya harus menerangkan apa itu yang disebut dengan neraca. Ya. Kalau misalkan baik, ada yang namanya neraca. Neraca itu dari kata neraca, berarti harus seimbang antara kiri dan kanan. Di dalam neraca itu ada dua hal. Yang sebelah kiri itu ada aktiva atau harta. Sebelah kanan ada pasiva atau kewajiban, liability. Di dalam aktiva itu ada dua. Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Apa itu aktiva lancar? Aktiva lancar itu harta yang kapan saja bisa kita cairkan, bisa kita pergunakan. Apa saja? Yang pertama adalah uang kas. Kalau Anda dagang kalkulator, uang yang Anda dapat dari orang yang beli kalkulator itu masuk ke dalam uang kas. Kemudian yang kedua piutang. Piutang itu orang mungkin ngambil kalkulator dari Anda, tetapi dia belum bayar. Nah, itu piutang. Dan yang ketiga adalah persediaan kalkulator yang belum laku. Misalkan. Nah, ini total-total. Kemudian ada juga aktiva tetap. Aktiva yang kalau sekiranya Anda harus menjual ini, Anda harus mikir dua kali. Berarti kalau Anda punya usaha, Anda harus menjual warungnya atau menjual tokonya. Nggak mungkin, ini aktiva tetap. Apa saja seperti bangunan, alat mesin. Kalau Anda punya restoran, berarti kan ada meja, ada sendok, ada garpu, ada panci, segala macam. Itu. Tapi ingat, nilai alat itu selalu berubah-ubah. Ada yang namanya penyusutan. Contoh, kalau Anda beli handphone, pada saat beli harganya 5.000 Hongkong dolar, apakah tahun pertama, setahun kemudian harga handphonenya tetap sama? Tidak, dia akan menyusut. Misalkan menyusutnya 1.000. Nah, berarti di tahun pertama harganya menjadi 4.000. Kenapa? Karena menyusut 1 tahun 1.000. Di tahun kedua 2.000 menyusut, jadi tinggal harganya 3.000. Itu namanya penyusutan. Jadi yang tidak menyusut itu hanya dua, hanya tanah dan emas. Jadi kalau Anda punya harta, mendingan dimasukkan ke tanah atau emas. Tanah mah bukan menyusut, malah semakin mahal. Oke? Pasiva, hutang. Berarti kita punya hutang ke orang lain. Apakah hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang. Atau saham, orang menanam saham di perusahaan kita. Nah, itu bukan uang kita. Itu kewajiban kita kalau suatu saat mereka minta, maka kita harus mengembalikan. Balik lagi ke sini. Nah, berarti ini adalah neraca. Di dalam akuntansi ada yang namanya penyesuaian. Ya. Data penyesuaian 31 Desember, peralatan disusutkan 15% dari harga perolehan per tahun. Persediaan barang dagangan 8 juta. Nah, ini yang disesuaikan. Berarti laporan yang sudah Anda buat disesuaikan lagi gitu. Bagaimana cara membuatnya? Gampang. Misalkan 101 ya, kas. Kas 200 juta. Berarti ada kas, di neraca saldonya 200 juta. Dia dimasukkan ke debit. Kenapa? Uang kas, uang yang kita dapat dari orang yang membeli barang ke kita, 200 juta. Maka otomatis neraca saldo yang disesuaikannya tetap dia 200 juta, tidak ada penyesuaian. Ya.
di neracanya akan tertulis 200 juta. Piutang dagang, yaitu kan ini 100, ya enggak? Ya enggak? Ini 100. Maka neraca saldonya di debit 100. Neraca saldo yang disesuaikannya 100 juga. Ya. Maka di neracanya 100. Apakah disesuaikan? Ya disesuaikannya 100 gitu. Nah, kalau misalkan ada suatu neraca yang disesuaikan berdasarkan ini, ada yang namanya AJP. Ya, AJP itu adalah ayat jurnal penyesuaian. Apa yang disesuaikan? Nah, misalkan 103 perusahaan persediaan barang dagang 15. Persediaan barang dagang di sini kan 15 juta. Tetapi di sini harus disesuaikan persediaan barang dagangan 8 juta. Ya enggak? Jadi 15 juta ini salah nih. Mestinya yang benar adalah 8 juta. Maka AJP-nya diisi. Baru ayat jurnal penyesuaiannya diisi. Artinya tadinya kan 15. Neraca saldonya kan 15. Ternyata yang benar adalah 8 juta. Dirubah. Ya, berarti kan ngilang 7 juta gitu kan. Ya kan? Berarti di AJP-nya 8 juta dimasukkan ke debit. Kenapa? Karena yang baru. Yang 15 jutanya dikreditkan, artinya dibuang. Berarti neraca yang sudah disesuaikannya adalah 8 juta. Gitu kan? Kan yang terbaru 8 juta. Dan yang ditulis di neraca akhir tahunnya adalah 8 juta. Ini karena ada penyesuaian. Nah, di kas, karena AJP-nya nggak ada, ya udah. Berarti neraca saldonya 200. Neraca yang disesuaikannya tetap 200. Dan neracanya juga 200. AJP itu dipakai kalau ada ketentuan penyesuaian ini. Gitu ya. Kemudian 105, mohon maaf, ini peralatan kan 20 juta nih. Dari mana? Dari sini kan? Oh, ada peralatan 20 juta. 20 juta. Tetapi di sini dikatakan peralatan disusutkan 15% dari harga perolehan per tahun. Berarti kan bukan 20 juta lagi, nyusut 15%. 15% dari 20 juta berapa? Sekitar 3 juta, ya nggak? Nyusutnya 3 juta, berarti bukan 20 juta lagi. Tetapi nyusut 3 juta berarti tinggal 17 juta. Nah, mestinya di sini 20, mestinya 20-nya ada di sini. Yang kalau penulisan yang benar mestinya 20-nya di sini. Karena dia nyusutnya 3%, berapa persen? 15%, berarti menjadi 17 gitu kan? Karena apa? Karena 20 dikurangi 3, 17 gitu. Mestinya di sini bukan 27. Mestinya di sini adalah 17. Dan di sini adalah 17 gitu. Nah, ini salah nih, 104 salah. 105 akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ingat, penyusutan kan posisinya sudah ada di kredit. Berarti dia masuk ke kredit. 7, ya enggak? Tetapi ingat, karena ada penyesuaian, peralatan disusutkan 15%. 15% berarti dari total penyusutan itu berapa? Dari 20, 15% dari 20 kan 3. Oh, berarti disesuaikan 3. Ya enggak? Ya. Kemudian ini kredit 7, 3. Oh, berarti dari 7 dikurangi 3, 4. Berarti yang ditaruh itu adalah 4. Gitu. Ini yang disebut dengan akumulasi penyesuaian. Ya, ini yang disebut dengan neraca penyesuaian. Ya, karena neraca tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan. Jadi kalau Anda membuat laporan neraca tiba-tiba salah, ada resit yang belum dimasukin, maka Anda harus sesuaikan dengan yang terakhir gitu. Baik, ini berkenaan dengan soal nomor 33. Jadi jawabannya adalah 102, 103 dan 105. Ya, pokoknya kalau misalkan 104 salah, jangan Anda pilih yang ada 104-nya. Ini udah nggak mungkin. Ini nggak mungkin, nggak mungkin. Berarti pilihannya tinggal 2 kan? Ya, kita cek apakah 301 atau 105. Gitu. 301 atau 105. Seperti itu.
Karena di sini di 301 ini 15